Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setelah kita memahami tentang pentingnya atau wajibnya atau luar biasanya pahala berkurban, maka kita juga perlu mengetahui tentang aturan-aturan seputar kurban, tentang hewan kurban yang boleh disembelih, yang dianjurkan disembelih itu seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, dan sunah-sunah yang lain yang ada seputar kurban. Jadi di kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan hal tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan menjadi sembelihan kurban. Ada di dalam hadis Abu Daud. Jadi kata seorang sahabat yaitu Ubaid bin Fairuz, seorang tabi'in, dia berkata kepada seorang sahabat yang bernama Bara' bin Azib tentang hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Bara' bin Azib berkata, kata Nabi, arba'un la tajuzu fil adhahi. Jadi ada 4 yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sembelihan hewan kurban atau hewan sembelihan kurban. Yang pertama adalah al-awra bayinun awaruha, hewan yang buta, yang jelas-jelas memang dia buta. Jadi kita bisa mengeceknya dengan tangan kita ini, kita dekatkan ke matanya hewan. Contoh kambing ya, kalau matanya itu normal, ketika kita gini kan dekatkan telapak tangan kita, pasti dia akan ada refleks menghindar. Tapi ketika kita ngelihat kok ini kambing matanya agak aneh ya, terus kita dekatkan telapak tangan kita ke matanya kambing itu, set, kemudian dia diam saja lagi, diam saja. Oh, ini berarti jelas-jelas buta ini. Maka jangan digunakan untuk berkurban. Tapi kalau hanya gangguan mata seperti sakit mata, itu tinggal kita usaha obati dengan tetes mata atau obat yang lainnya, kemudian sembuh, ya itu maka bisa digunakan untuk berkurban. Yang tidak boleh itu adalah yang jelas-jelas buta. Yang kedua adalah wal maridatu bayinun maraduha, hewan kurban yang benar-benar sakit. Dia diam saja, dikasih makanan, dikasih empan, diam saja, dikasih minum, diam saja. Yang lain-lainnya beraktivitas, bergerak, dia diam saja, maka itu tidak boleh digunakan untuk berkurban. Yang ketiga wal arja bayinun zuluha, yang pincang, jelas-jelas pincangnya. Kalau umpama ya, hewan kurban itu dibawa dari luar kota ke suatu kota, perjalanan mungkin sampai 12 jam dalam keadaan berdiri, dan banyak hewan di atas kendaraan itu. Mungkin kakinya ada pegel, ada kram dan lain sebagainya. Begitu turun dari kendaraan, dari truk, turun itu masukin ke kandang, kok jalannya agak pincang-pincang, ya kita tunggu dulu sampai beberapa saat, mungkin sejam ya. Kalau setelah sejam kemudian dia normal lagi jalannya, berarti itu karena stres ya, stres di kendaraan sehingga mengakibatkan kakinya seperti itu. Tapi itu boleh buat korban. Lalu wal kasir alati latangko, yang keempat, hewan yang terlalu kurus sampai tidak ada sumsumnya. Nah, ini juga jangan. Ada memang hadis yang menyatakan
bulu hewan kurban itu dihitung pahala. Jadi keutamaan berkurban, kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi satu helai bulu itu dikalikan 10. Jadi kalau kita bisa berkurban, kefadolannya yang lain adalah dihitung dari jumlah bulunya. Jumlah bulunya kan banyak otomatis ya. Nah, itu dihitung pahala, menjadi tambahan pahala bagi orang yang kurban. Tapi bukan berarti kemudian kita menafikan tentang kurus dan gemuknya. Yang dilihat adalah fokusnya ke bulu, ini salah. Wah, ini hewannya banyak bulunya nih, walaupun kurus nggak apa-apa. Itu yang tidak benar ya, tidak benar. Jadi kalau terlalu kurus sampai nggak ada sumsumnya, itu jangan dijadikan sebagai hewan kurban. Ada juga di dalam hadis Tirmidzi, an Ali radhiyallahu anhu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudaha bi aqdabil qarni wal uzun. Jadi Nabi melarang untuk menjadikan sebagai hewan sembelihan kurban terhadap hewan yang tanduk atau telinganya sobek atau patah lebih dari separuh. Tanduknya nih kalau hanya patah hanya seperempat, sepertiga ya, kecil gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau udah separuh lebih, nggak boleh. Begitu pula telinga, kalau hanya sobek dikit aja nggak apa-apa. Tapi kalau sobeknya lebih daripada separuh lebih, itu tidak boleh. Bahkan kata Ali juga, amaro Rasulullah SAW an-nastrifal ain wal uzun. Jadi orang yang mau menyembelih korban supaya meneliti telinga dan matanya. Jadi ketika kita membeli hewan kurban, kita teliti dulu matanya, jangan sampai matanya buta. Tadi bisa dengan kita dekatkan telapak tangan kita. Telinganya juga dicek, ada sobek atau tidak lebih dari separuh. Jadi jangan hanya kita melihat jogrogannya, wah ini hewannya gemuk besar, kemudian telinganya sobek lebih dari separuh, nggak apa-apa deh, yang penting kan maslahatnya dagingnya banyak. Tidak bisa begitu. Kalau bicara maslahat daging, itu nanti bisa dipakai untuk sembelihan biasa, dibagi-bagi, disodakohkan dagingnya, tapi bukan berkurban, bukan akikoh. Akikoh juga persyaratan kambing akikoh itu sama dengan persyaratan kambing kurban. Jadi kalau kita orientasinya kepada daging, ya jangan berkurban, lebih baik beli daging saja yang banyak, disodakohkan ke orang kalau memang orientasinya ke daging. Tapi ini orientasinya adalah pada sempurnanya hewan dan diutamakan juga yang besar. Karena Nabi sendiri memang prakteknya berusaha untuk menyembelih kambing atau hewan yang besar, karena kemaslahatannya itu bisa lebih banyak kepada orang-orang, baik itu yang minta ataupun yang tidak minta. Jadi harus betul-betul teliti di dalam melihat hewan kurban ya. Jangan sampai terjadi ada cacat, kemudian tadi tanduknya patah, buta atau terlalu kurus, tapi tetap digunakan sebagai hewan kurban yang akhirnya bisa mengurangi kefadolan, atau bahkan Allah tidak menerima kalau memang dengan sengaja sudah tahu itu tidak diperkenankan tapi juga tetap dipakai sebagai hewan kurban. Itu seputar hewan. Kemudian aturan yang berikutnya adalah bagaimana dengan kita ini berkurban tapi niatnya pengennya patungan, karena tidak mampu beli sapi sendiri maka cari teman. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dasarnya mana? Dasarnya adalah ada hadis yang menyatakan dalam hadis Nasai, an Ibnu Abbas qol kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara an-nahru fastarokna fil ba'ir an asrotin wal baqarah an sab'atin. Jadi kata Ibnu Abbas, suatu saat kami sedang dalam keadaan musafir, bepergian bersama Rasulullah SAW. Di dalam perjalanan ternyata tibalah hari raya Idul Adha. Nah, karena memang Nabi dan para sahabat selalu tidak ingin ketinggalan di dalam melaksanakan ibadah kurban, walaupun sedang dalam keadaan musafir. Ya, coba kita sekarang bayangkan
orang dalam keadaan musafir. Kalau dulu musafirnya perang, itu bisa sampai 6 bulan lebih nggak pulang. Dalam keadaan 6 bulan lebih nggak pulang, bekal yang dipunya ya untuk perjalanan, tapi tidak ingin ketinggalan pahala kurban. Akhirnya tetap harus berkurban karena saking besarnya kefadolan kurban. Akhirnya waktu itu kami, kata Ibnu Abbas, patungan untuk onta itu dari 10 orang, dan untuk sapi itu dari 7 orang tuh. Jadi dipersilahkan kalau umpama ya di zaman sekarang nih mau patungannya adalah sapi, rata-rata sapi ya. Kalau onta mungkin di Arab sana ya, kalau di Indonesia kan sapi kebanyakan. Kalau harga kambing itu kisarannya adalah 4 juta, maka 7 orang, 7 kali 4 ya 28 juta. Nah, 28 juta itu bisa dapat seekor sapi. Atau mau dicarinya adalah 5 juta per orang, ya 5 kali 7 lebih besar lagi, 35 juta. Bisa beli sapi yang lebih besar lagi. Mungkin ada yang bertanya, apakah bisa patungan 7 orang satu sapi tapi uangnya nggak sama, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Mungkin ada yang patungannya itu 5 juta, ada yang hanya mampunya 4 juta, ada yang bahkan ngasihnya 6 juta ya, dikumpulkan 7 orang nggak apa-apa, bisa dikumpulkan 7 orang. Nah kemudian dibelikan seekor sapi ya. Seandainya terkumpul yang 40 juta tapi kemudian ada yang storenya 3,5 juta, ada yang storenya 4 juta, ada yang storenya 5 juta. Nah, nanti urusan pahala itu urusannya Allah. Proporsional pahala Allah yang ngurus. Tapi yang jelas patungan yang seperti itu walaupun tidak sama patungannya jumlahnya itu tidak apa-apa. Tapi dari 7 orang ya, 7 orang untuk beli 1 ekor sapi. Jadi dari awal itu sudah dicari teman-teman untuk bisa patungan. Ada juga itu tadi hadis Nasa'i. Ini di hadis Tirmizi dengan isnad yang sahih. Tadi juga Nasa'i juga sahih. Hadasani Umarah bin Abdillah qol samitu Atha bin Yasar yaqul sa'altu Abu Ayyub al-Ansari. Jadi Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub orang Ansor, ini seorang sahabat, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibadah kurban seperti apa? Faqal, kata Abu Ayyub, karena rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dulu waktu zaman Nabi, seorang laki-laki korbannya 1 ekor kambing, diniati dari dia dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, lalu daging itu dia makan dan dia juga kasih ke orang lain. Yang dimakan itu paling banyak 1/3, 2/3-nya disedekahkan. Kalau disedekahkan semuanya boleh enggak? Ya boleh, tapi jangan punya pemahaman bahwa orang yang berkurban tidak boleh makan daging hewan kurbannya. Itu pemahaman yang keliru, karena di Al-Quran sendiri dipersilahkan untuk makan, fakulu minha. Dalam surat haji itu fakulu minha, makanlah hewan kurban itu. Di hadis juga sama, makan dan memberi makan. Hatta tabahan nasu fasarat kamataro. Kemudian beriring dengan jalannya waktu, manusia-manusia makin berlomba-lomba di dalam melaksanakan hewan kurban. Jadi yang tadinya 1 kambing itu 1 keluarga, ini bisa 1 anggota keluarga itu 1 kambing. Karena ekonominya sudah makin bagus, umpama dalam 1 keluarga ada 3 anggota, ayah, ibu, anak, atau ayah, ibu, anak-anak, ada 4 anggota. Masing-masing ini berkurban 1 kambing, 1 kambing, 1 kambing. Atau mereka berempat patungan sekeluarga untuk mewujudkan 1 ekor sapi. Itu boleh, nggak apa-apa ya. Lalu bagaimana dengan orang yang dia uangnya sebenarnya nggak nyampe beli 1 ekor kambing gitu, tapi dia pingin berkurban. Kalau dia menunggu nabung lebih lama lagi, khawatir juga umur nggak sampai, nanti malah uang tabungannya tidak jadi dipakai buat kurban. Akhirnya dia memaksakan diri, dia punya uang hanya 1 juta, dia punya uang hanya 1,5 juta, nggak nyampe kan?
Ada lagi orang yang ingin mendapatkan pahala kurban tapi dia hanya bisa menyerahkannya itu di bawah 1 juta. Ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah bisa juga kita koordinir? Oke, kita lihat hadis yang ini. An Jabir bin Abdillah qol syahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala min minbari wa utiya bi kabshani fazabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahul akbar hadza anni wa aman lam yudahi min ummati. Jadi di suatu Idul Adha, kata Jabir bin Abdillah, Nabi dan para sahabat sholat di tempat sholat biasanya di lapangan. Kemudian Nabi setelah berkhutbah, kan sholat dulu baru khutbah. Setelah berkhutbah Nabi turun dari mimbar, lalu Nabi diberi 2 kambing gibas, 2 kambing gibas yang besar ya, yang besar. Lalu Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Lalu Nabi mengatakan Bismillah wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah besar, haza anni wa aman lam yudahi min ummati, kambing ini dari saya dan dari umat saya yang tidak mampu menyembelih. Dari doanya Nabi menyatakan bahwa kambing ini dari saya dan dari umat saya yang tidak mampu menyembelih. Berarti 1 kambing itu bisa dari banyak orang. Umatnya Nabi yang nggak mampu menyembelih kira-kira ada berapa? Oh, sangat banyak sekali. Berarti kesimpulannya, seandainya ada orang Islam dia kepingin mendapatkan pahala kurban tapi uang yang dimiliki hanya sedikit dan dia serahkan kepada panitia kurban, sebaiknya panitia kurban menampung, nanti dikumpulkan, kemudian oh ternyata ini dari orang-orang miskin yang menyerahkan uang yang hanya 500, 700 ribu, 1 juta, dikumpulkan. Ada 10 orang atau ada 15 orang, terkumpullah uang kira-kira 7 juta. Nah, itu kan bisa dibelikan kambing yang besar. Ya, nanti cara motongnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim haza anil jamaah. Ini dari jamaah, dari banyak orang. Karena kalau kita sebutkan namanya satu persatu ya kelamaan. Tapi seandainya ingin disebut namanya satu persatu silahkan. Tapi dengan haza anil jamaah itu sudah bisa mewakili, karena catatannya mereka berkurban itu sudah ada di catatannya malaikat Raqib dan Atid. Jadi artinya orang-orang yang memahami tentang besarnya pahala berkurban kemudian ingin melaksanakannya dengan semaksimal kemampuan, itu dipersilahkan. Yang mampu 1 hewan silahkan, yang patungan juga silahkan, ataupun yang patungannya tidak standar yang seperti saya ucapkan tadi, itu juga boleh saja. Ya, semoga kita semuanya bisa mendapatkan atau meraih pahala berkurban yang begitu luar biasa, dan mudah-mudahan bukan hanya di kurban ini tapi di Idul Adha yang selanjutnya, sehingga insya Allah nanti di akhirat kita bisa mendapatkan surga yang tinggi sebab pahala kurban kita. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.